Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita, salam Pancasila. Selamat malam para mahasiswa. Saya Andreas Eno Tirta Kusuma. Saya adalah dosen sosiologi hukum dari program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Tentunya hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sosiologi hukum, dan saudara masih ingat tentang tujuan perkuliahan kita. Dalam sosiologi hukum itu kita mempelajari hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan hukum. Demikian juga hubungan antara perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu menganalisa proses dan hambatan penerapan hukum di masyarakat. Mari kita simak lebih lanjut. Pertemuan yang lalu kita bicara tentang hukum sebagai masalah sosial, khususnya terkait dengan perilaku hukum. Bukan perilaku sosial, tapi perilaku hukum. Dan waktu saya sampaikan masalah tentang perilaku hukum itu, saya sampaikan tentang tulisan Donald Black. Masih ingat ya saudara ya? Secara ringkas saya ulangi slide yang minggu lalu. Donald Black ini menulis buku pada tahun 1976. Ya, disebutkan bahwa hukum itu merupakan pengendali dari masyarakat, social kontrolnya. Kemudian di dalamnya dipengaruhi oleh 5 variabel, ada stratifikasi sosial. Nah, saya juga sudah sampaikan stratifikasi ini ada tiga macam bentuknya. Ada low various directly with stratifikasi, artinya strata di masyarakat itu mempengaruhi hukum yang ada. Kemudian ada dipengaruhi oleh ranking di dalam masyarakat. Terus yang ketiga, downward law is greater than upward law. Maksudnya peribahasa yang sering saudara dengar, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu timbul dari stratifikasi. Kemudian ada yang kedua adalah bicara soal morfologi sosial. Ya. Terus yang ketiga tentang pengaruh kultur atau budaya terhadap hukum. Ya, juga ada 3 macam perilaku hukum terhadap berkaitan dengan kultur atau budaya ini. Kemudian bicara tentang organisasi, ya berkaitan dengan negara, administrasi pemerintahan, perusahaan atau lembaga-lembaga lain. Saudara bisa melihat ternyata di pemerintah daerah yang satu, hukum itu seperti apa penerapannya, di pemerintah daerah yang lain ternyata berbeda. Ya, saudara masih ingat ya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol sosial yang dalam bentuk yang lain. Berkaitan dengan mata pembelajaran kita waktu yang lalu, barangkali dari saudara ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti? Kalau diam itu bisa berarti jelas, tapi bisa berarti juga belas. Yang mana yang saudara? Ada yang bertanyakan? Mungkin waktu merenungkan di rumah terus tiba-tiba ada pertanyaan. Tidak ada? Lanjut ya. Kalau tidak ada, saya akan bahas tentang hari ini. Ingat, poinnya adalah kontrol sosial. Ya, kontrol sosial. Kalau tadi itu bicara tentang buku yang ditulis oleh Donald Black tahun 70-an. Nah, belakangan kita ketemu dengan seorang tokoh namanya Ross Coupon. Nah, saudara bisa melihat inilah beliau, Ross Coupon. Ini sekitar tahun 40-an, 48 setelah Perang Dunia Kedua sampai tuanya. Mungkin saudara perlu tahu bahwa ternyata Ross Coupon itu bukanlah seorang sarjana hukum. Ross Coupon adalah seorang biolog. Tapi bayangkan betapa hebatnya seorang biolog bisa menjadi dekan dan menemukan doktrin hukum yang dikenal, sampai di Indonesia pun dikenal. Istilahnya adalah social engineering. Menurut banyak ahli hukum di Amerika, Ross Coupon adalah salah satu contoh yang melihat filosofi dan hukum alam hanya sebagai sesuatu yang mengisi kekosongan dalam hukum positif atau sebagai kritik setelah hukum dibentuk. Saudara bisa melihat kelompok hukum alam ini itu berseberangan dengan kelompok hukum positif. Saudara bisa melihat juga kelompok hukum positif itu misalnya adalah Hans Kelsen yang dibilang teori hukum murni. Hukum itu harus dipahami secara utuh tanpa dipahami dengan ilmu-ilmu yang lain.
Kebalikan kalau hukum alam melihat tidak bisa hukum itu berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Coba kasih saya contoh. Hukum positif kira-kira masih berlaku nggak? Perlu nggak berlaku? Contohnya apa? Coba saudara ceritakan ke saya. Siapa yang bisa? Positif kan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, bukan itu. Ini bicara soal filsafatnya. Aliran hukum positif, aliran hukum murni. Kalau hukum positif yang tadi yang disampaikan oleh saudara namanya siapa? Susan. Saudara Susan itu adalah hukum yang masih berlaku. Kata hukum positif itu punya dua makna. Yang pertama adalah hukum yang masih sah berlaku, hukum positif. Yang saya bahas di sini adalah hukum positif dalam arti hukum murni, teori hukum murni, the pure of law. Nah, kira-kira the pure of law itu kira-kira masih relevan nggak kita bicarakan? Masih. Misalnya? Ya untuk banyak hal itu kan untuk mengatur masyarakat gitu kan, itu kita perlu kepastian hukum, makanya menggunakan teori positif. Tadi saudara sampaikan istilah lebih untuk menjamin ke arah kepastian hukum. Ya, ada contohnya kira-kira di dalam penegakan hukum positif ini? The pure of law, teori hukum murni. Hukum harus diartikan begitu saja, tidak boleh ditambah-tambahin, tidak boleh dikurangi. Saudara masih tahu ini? Lalu lintas. Kalau orang Jawa bilangnya si Bang Joning, abang hijau kuning, ya. Nah, kalau misalnya lampu merah menyala, artinya stop, berhenti. Kalau hijau, jalan. kalau kuning, Jadi apa? jadi Atau gas, tancap gas cepat mungkin. Itu yang biasa kejadian sama kita. Nah, kalau lampu merah nyala nih, biasanya hijau yang atas ya, yang merah hijau atas kan, lampu merah nyala. Ternyata saudara namanya siapa? Firdaus. Firdaus tidak berhenti, kena tilang kan, sprit, kena tilang. Kira-kira Firdaus punya kesempatan untuk membela diri nggak? Pak, tadi saya kebelet. Oh Pak, rem saya blong tadi kebelabas. Bisa diterima nggak? Ya Bisa. kecil sih, kecil. Sangat-sangat kecil. Yang penting pokoknya kena tilang. Ada yang tahu nggak tilang itu artinya apa? Bersidang nanti. Bukan, bukti pelanggaran tilang itu. Bukti pelanggaran. Nah, berarti kalau saya tanya, melayat itu apa? Saudara tahu nggak? Enggak. melihat mayat. Melihat mayat itu tidak ada waktu untuk kita membela. Kira-kira kalau seandainya, mohon maaf ya, kebelet gitu, adil nggak dirasanya? Maka di sini ada benturan namanya keadilan. Nah, keadilan nggak adil. Kayak yang lain masih sehat, saya lagi sakit. Kenapa ambulan nyung boleh lewat? Saya juga lagi sakit. Kenapa kok saya nggak boleh? Ya, nah itulah yang diperjuangkan oleh kaum naturalis. Nah, dia bisa pakai berbagai macam disiplin ilmu, mulai ekonomi, sosiologi, psikologi, yang paling banyak adalah psikologi, sosiologi, ekonomi, feminisme, bahkan dipakai seperti itu. Ya, bahkan bicara soal antropologi, kesukuan dan segala macamnya. Yang jelas adalah ada ketidakadilan, itulah munculnya. Ini intinya. Ya, jadi kalau hukum positif masih berlaku, tapi tidak bisa berlaku untuk semuanya. Parameter batasnya di mana? Kalau sederhana bisa, karena nggak cukup waktu. Kebayang nggak? Setiap pelanggaran lalu lintas pakai berdebat, berarti jumlah polisi nggak cukup. Kalau jumlah polisi nggak cukup, berarti saudara harus rekrut polisi banyak, akhirnya harus keluar duit untuk biaya itu. Berarti pajak saudara harus ditinggikan. Tidak efektif, tidak menimbulkan keadilan justru. Bisa kebayang ya? Jadi nggak perlu. Kita kuliah mulai pukul 6. Nggak ada urusan, jam 6 kita mulai kuliah. Kalau saya nunggu saudara masih ini, masih itu dah, nggak akan selesai.
Yang ketinggalan ya terserah. Toh bayarnya juga harus full. Nggak bisa bilang begini, Bapak, saya datangnya tadi setengah jam lebih telat, berarti ada dispensasi bayarnya untuk uang sekolahnya. Nggak bisa juga begitu. Jadi nggak ada urusan. Hal yang simple harus ditegakkan dengan hukum positif, dengan the pure of law. Tapi kalau misalnya itu kompleks, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada perdebatan. Itulah muncul di dunia peradilan. Di Donald Blake itu ada ya ceritanya tentang ada hukum itu stratifikasi timbul dari, saudara masih ingat, pertama perbedaan strata, kemudian rankingnya, pangkatnya, ya. Yang tadi strata itu maksudnya ke strata sosial, kemudian rankingnya di masyarakat. Terus yang terakhir adalah bicara tentang, bentar, saya tunjukin sama saudara ya. Pertama stratifikasi, ya strata. Yang kedua ranking. Yang ketiga, saudara masih ingat tadi ceritanya tentang hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ini ceritanya. Nah, kalau misalnya semuanya dianggap simple, maka yang terjadi adalah kerusuhan. Nangkep ya? Nah, maka ada yang namanya perdebatan. Kalau dikembalikan dengan Roskopon punya pemikiran, akan ada dua pandangan. Yang pertama disebut dengan old guard, yang kedua adalah avant-garde. Yang old guard menyebutkan begini, kalau begitu hukum itu tidak punya masa depan. Saudara bisa lihat kan sekarang di masyarakat semua mengeluh tentang hukum. Semuanya merasa bahwa orang-orang tertentu yang dimenangkan. Hanya orang punya kekuasaan, punya kesempatan, yang itu yang dimenangkan. Yang mahasiswa gigit jari, apalagi sekarang nggak ada diskon untuk nonton. Kalau zaman saya waktu kecil itu kartu mahasiswa itu diskon tuh, kartu diskon. Sekarang nggak ada tuh kartu diskon pakai mahasiswa, betul ya? Betul ya. Kasian banget kalian. Masih ada belum, Pak? Apa artinya, Pak? Pinjol. Oh, pinjol untuk ijazah ya. Sebenarnya zaman dulu sudah ada gadekan ijazah. Nah, itu. Nah, kemudian ada kelompok lagi namanya avant-garde. Avant-garde ini menyampaikan bahwa kita pasti bisa menciptakan hukum lebih baik daripada yang sekarang. Itu yang dipakai dasar pemikirannya oleh Roskopon, yaitu melalui salah satunya adalah administrasi peradilan yang lebih baik dan efektif. Saudara bisa melihat sekarang peradilan sudah banyak bertransformasi secara cepat sejak pandemi. Yang bergerak di bidang pengacara kan tahu sekarang. Kita nggak nunggu lama-lama. Ya, bahkan kemarin baru di launching PK secara elektronik, peninjauan kembali secara elektronik, semuanya elektronik. Sudah jalan, Pak? Sudah jalan, ya. Tapi sekalipun dimudahkan, belum tentu menguntungkan. Kenapa belum tentu menguntungkan? Aparatnya juga masih banyak yang gaptek. Oh, iya. Ya. Apakah bukti bisa diperiksa secara utuh, menyeluruh? Iya. Itu kendalanya. Apalagi terus ada batasan waktu misalnya 60 hari. Apakah bisa dicapai 60 hari? Nggak bisa juga. Tapi kalau terlalu bebas, saudara kan kelamaan. Oke, sampai di sini sebelum saya melangkah lebih jauh, ada nggak pertanyaan dari saudara? Ya, silakan. Tadi kan kita ada intisarinya kepastian hukum, ya Pak ya. Kemudian keadilan. Sedangkan saat ini di zaman sekarang ini adalah keadilan itu bisa dibilang langka. Kepastian hukum itu langka. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan itu adil. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengatakan bahwa itu adalah kepastian hukum untuk saya, tapi tidak untuk orang lain. Sekarang pertanyaan saya begini, Pak. Mau sampai kapan, Pak? Misalnya kita sudah banyak undang-undang, sudah ada perubahan dari lembaga, peraturan, undang-undang sampai hal yang kecil itu sudah ada perubahan. Tapi kalau saya lihat kok sampai bergeser ke sini malah keadilan itu lebih tidak adil gitu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih yang harus dilakukan sebagai para penegak hukum, mahasiswa hukum, untuk bisa memastikan bahwa hukum itu emang pasti, hukum itu emang adil untuk semua orang?
Oke, ya tadi kan perdebatan itu berarti sampai sekarang ada ya, antara old guard sama avant-garde itu ya. Betul. Kita mau masuk kelompok yang mana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masuk old guard nanti kita jadinya sebenarnya kalau aliran filosofi filsafat hukum itu kan ada yang namanya realisme. Nah, realisme itu ada dua macam nanti. Realisme larinya ke nihilisme ya, atau ke analytical. Nah, kita mau yang mana? Tapi kalau saudara sebutkan sampai kapan, terus bagaimana, berarti ada harapan baik untuk saudara sebagai generasi baru, sebagai masa depan bangsa. Karena apa? Saudara sedang berkembang ke arah analytical. Ini nanti ada berkembang banyak filosofi hukumnya. Satu lagi, sebenarnya yang merusak hukum itu juga orang-orang hukum. Sadar nggak sadarnya. Nah, apakah kalian sekarang sekolah dapat gelar magister hukum, nantinya akan menegakkan hukum atau jadi konsultan untuk pelanggaran hukum? Cari duit ya. Nah, yaitu kembali lagi pada saudara ini ya. Nah, saudara masih ingat dulu siapa pujangga terkenal dari Inggris? Shakespeare, William Shakespeare. Nah, Shakespeare itu pernah ada satu ngomong kalimat yang relevan sampai sekarang. Bukan bilang begini, apa artinya sebuah nama? Namamu siapa? Vida. Apa artinya sebuah nama Vida gitu ya. Nah, itu ya. Atau kan dia bilang begini, ini mawar. Nggak penting namanya apa, pokoknya dia mawar aja. Gitu ya. Sebut sekian mawar. Ya. Tapi ada yang lain. Kira-kira apa? Berkaitan dengan hukum. Shakespeare bilang, profesi hukum. Tahu nggak? Nggak tahu. Sangat familiar. Let's kill the lawyer. Nah, ya karena biangnya karena lawyernya terlalu pikirnya tidak istilahnya itu tidak. Kalau saya bilang sih mengingkari hati nurani ya. Pertanyaan saudara bagus tadi. Kembali. Nah sekarang siapa yang merancang hukum itu tidak adil? Lawyer bukan? Lawyer bukan? Saya. Ya. Bukan. Siapa yang merancang hukum itu tidak adil? Lawyer kan? Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Bukankah para pengacara di sini yang bilang lawyer? Lawyer itu sebenarnya bukan cuma pengacara. Saya juga lawyer sebenarnya. Pokoknya yang bergerak di bidang hukum itu lawyer. Bisa jaksa, bisa hakim, bisa pengacara, bisa juga PK Bapas, bisa pokoknya ada banyak pekerjaan sebagai seorang lawyer. Bukankah profesi lawyer itu sering menggaungkan istilahnya officium officium nobile. Apa itu? Profesi yang mulia. Profesi yang mulia. Lu kok bisa? Profesi yang mulia ternyata dia merancang sedemikian rupa sehingga hukumnya menjadi tidak adil. Karena itu sebagian dari oknum, Pak. Oh ya, kalau kalian bisa lempar begitu juga oknum ini. Jadi nanti kalau ada mahasiswa telat, oknum berarti. Tidaknya mengurangi ini kayak hukuman. Kalau kita berada untuk membela yang posisinya memang salah. Di sini ya, saudara perhatikan ya. Ada pertama tadi bicara soal hukum. Kalau lebih jelas lagi undang-undangnya, lebih jelas lagi adalah substansinya. Ya, yang menciptakan lawyer. Ya. Kemudian hukum ini kan harus dijalankan. Ya, jalannya melewat lampu merah, terus lewat gedung pengadilan, lewat sebritan, itu disebut dengan sarana atau struktur. Ya. Terus ini nggak tiba-tiba tuh jalan sedemikian, ada orang-orangnya. Ya, maka di sini ada aparat. Ya, aparat ini nanti bentuk kebiasaan. Budaya. Nah, terus di sini ada namanya culture. Ya, kalau saudara di sosiologi hukum sudah ada juga. Ya, di sosiologi hukum kita belajar. Ini adalah 3 hal mendasar yang mestinya saudara harus belajar benar-benar. Berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Masih ingat? Kayaknya waktu kuliah awal sekali saya udah sampaikan. Masih ingat? Yang totalitas. Bukan. Yang nulis, yang pertama kali keluar adalah, yang mengeluarkan ini adalah disebut dengan Lorenz Friedman.
Rata-rata semua skripsi, semua tesis, rata-ratanya nyebut seperti ini. Ini tulisan udah lama sekali, udah kuno. Ya. Kalau dikaitkan di sini, kalau begitu bukan cuma ini yang harus dipikirkan. Ya, sarananya juga perlu dipikirkan. Jadi kemudian segala macamnya tadi secara elektronik, orangnya juga perlu dipikirkan sehingga menciptakan budaya. Ya, kalau memang mau bicara tentang memperbaiki hukum, berarti kembali ke situ. Tadi yang saya sebelumnya, kita harus menjadi seorang punya pandangan sebagai avant-garde. Ya, bagaimana cara memperbaiki? Kita nggak mungkin belajar semuanya. Sekalipun saya sudah jadi profesor pun, saya belum tentu bisa menguasai semuanya. Pak Roskupon itu baru bicara tentang kaitan di sini, bagaimana mempengaruhi ini budaya. Anggap ya, bisa ya. Sekarang kita coba lihat. Ini bicara dasar pemikirannya Roskupon. Ya, sekali lagi saya coba kupas Roskupon ini dari akarnya. Kita bicara soal filsafat hukum itu dimulai dari historical jurisprudence, sejarah. Ya, dari sejarah kita tahu mengapa undang-undang itu kuat. Nanti sebentar lagi saudara akan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan diberlakukan. Ada yang tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? KUHP baru. Kapan akan berlaku? 26. Ya, 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Tanggal 2 Januari 2026 berlaku. Dia menggantikan KUHP yang lama. KUHP yang lama dari mana? Dari Belanda. Apa namanya? Oh, itu panjang ceritanya. Ini ya, KUHP. Ini 1945, ya. Udah ada. Terus ini sebelumnya ada WVSNI. Terus ini ada WVS. Ini 1915. Ini 18. Saya lupa 18 berapa. Jadi udah lama sekali. Terus apakah WVS ini asli? WVS ini dari mana? Belanda. Apakah asli Belanda? Ini dari Code Penal. Napoleon dari mana? Dari Prancis, ya. Nah, terus kemudian cek lagi di sini nih, apakah ini benar-benar dari Prancis? Menarik. Nanti saudara bisa, saya lupa judul bukunya apa. Zaman dulu belum ada Code Penal, hukum itu sesuka-sukanya. Tapi sebenarnya ini asal muasalnya ceritanya mulai dari Jerman dan segala macam panjang. Kita cuma belajar sampai di sini aja. Itu pun udah kita belepotan bahasanya. Ya. Nah, kira-kira yang di sini ini cocok nggak buat orang Indonesia? Tidak. Tapi kok bisa berlaku sekian lama? Lama loh berlaku di Indonesia. 1 abad lebih. Kenapa bisa? Karena ada yang memaksa, dipaksa, dipukul, diterapkan. Akhirnya kita menjadi terbiasa. Ya. Kira-kira hukum yang sekarang yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu apakah benar-benar 100% baru? Tidak. Sebagian juga ngambil dari sini. Coba sebutkan salah satu yang baru yang benar-benar murni di situ. Pasal santet, Pak. Iya. Pasal santet. Pasal 2. Ya, terus yang lain? Pasal 2. Pasal 2 apa tentang apa? Tentang hukum adat atau living law. Ya, living law, betul. Jadi artinya apa? Kalau gitu kita perlu proses untuk menciptakan undang-undang yang benar-benar sesuai dengan kita. Berapa tahun merumuskan undang-undang ini? Saudara tahu nggak kapan pertama kali kita punya niatan untuk merubah undang-undang itu? Tahun 50 kan? Bukan. Kalau nggak salah tahun 77. Dari tahun 77, nanti mungkin saudara bisa buka di KUHP di penjelasannya itu. Dari tahun 77 ke sini, 50 tahun loh. 47, Pak. Ya, hampir 50 tahun. Kan saya berarti belum mau ngomong. Hampir 50 tahun untuk merubah. Tarik ulurnya dan segala macamnya. Kira-kira ketika nanti dia berlaku, akan ada masalah nggak? Pasti. Oh. Buktinya?
Barometernya dari mana? Bukan saudara bisa tahu. Saudara cuma pakai perasaan. Budaya Pak. Bukan, maksudnya dari nanti gugatan di MA. sudah ada belum? Gugatan di MK. Di MK. Iya, MK Mahkamah Konstitusi. Uji materialnya. Nah, berarti saudara punya peranan di sini belajarnya itu merubah keadaan jadi lebih baik. Selain merancang undang-undangnya, ya, memperbaiki sarananya dan memperbaiki budayanya. Kalau ternyata budayanya tidak sesuai, bahkan saudara bisa gugat melalui MK. Banyak sarana dong. Kira-kira kalau sudah sampai sejauh itu, kalau hukumnya tidak baik, itu karena saudara lebih cenderung diem. Nangkap ya? Nangkap ya? Saya ada satu istilah, biasanya di kuliah akhir saya kutip, tapi saya kasih apa namanya? Apa istilahnya bocoran? Apa istilahnya kalau sekarang? Kisi-kisi. Bukan kisi-kisi keren. Apa istilahnya? Kalau lagi nonton terus di di spoiler, saya kasih spoiler. Ya, the only thing the evil man can trumps just because the good man doing nothing. Satu hal kejahatan itu bisa menang karena orang baiknya tidak melakukan sesuatu. Nah, saudara orang baik tidak, saudara harus melakukan sesuatu. Sampai jawab apa? Mulai dari artikel bisa, itu sudah berubah. Ya. Orang baik ngalah Pak. Nggak bisa. Oh, ngalah pun ada caranya. Oke, saya kembali lagi. Dimulai dari historical, saudara bisa tahu sejarahnya bagaimana. Ya. Dari historical itu saudara bisa melihat bagaimana kita harus menghargai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai karya bangsa Indonesia sendiri untuk mengatur bangsa Indonesia sendiri. Ya. Tapi historical itu tidak berhenti di situ. Kemudian muncullah saudara, ini historical ini kita mencari. Gitu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih sudah jadi mahasiswa yang manis. Ya. Sampai ketemu nanti ya. Saya tidak bisa janjikan apakah kita nanti kelas offline, tapi online nanti saya akan tambahkan yang nanti akan ketemu lagi, kita akan bicara soal Roskopon lebih dalam lagi. Ya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih.